Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila Putri dari kelas 11 TKJ 4 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis konektor fiber optik. Jenis konektor fiber optik. Yang pertama itu ada SC atau subscriber konektor. Konektor ini umum digunakan untuk serat tunggal. Mereka memiliki pengunci push-pull untuk memudahkan penyambungan. Yang kedua itu ada LC atau lucent konektor. Digunakan untuk serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Yang ketiga itu ada ST atau strike tip. Awalnya digunakan untuk serat ganda, tetapi sekarang juga digunakan dengan serat tunggal. Mereka menggunakan konektor bayonet untuk mengunci. Keempat ada MTP atau MPO atau multiple fiber push on atau pull off. Digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor. Cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Yang kelima itu ada ferrule konektor. Umumnya digunakan dalam aplikasi telekomunikasi dan memiliki pengunci sekrup untuk mengunci konektor. Yang keenam atau yang terakhir itu ada MTRJ atau Mechanical Transfer Register J. Konektor MTRJ adalah konektor 2 dalam 1 yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran lebih kecil daripada konektor ST dan SC. Macam-macam alat fiber optik. Yang pertama itu ada fusion splitter. Merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah diubah menjadi sebuah media sinyal berbentuk laser yang berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Yang kedua itu ada stripper atau miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga itu ada cleaver. Tools ini tuh mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil, maka tahapan selanjutnya kita bisa teruskan ke tahap jointing. Yang keempat itu ada optical power meter atau OPM. Alat satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan pad core FC. Berikut rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini. Yang kelima ada optical time domain reflectometer atau OTDR. Merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending light source. Yang keenam itu ada light source. Alat satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end di mana line source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. Yang ketujuh ada Celtical Fiber Identifier. Alat satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Yang ke-8 itu ada Visual Fault Locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke use atau end-to-end. Bila core ini tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Yang ke-9 ada Bit Error Rate Test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM atau Time Division Multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan Clear Channel. Yang ke-10 ada Fiber Optic Adapter. Merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Yang ke-11 itu ada splitter optik. Splitter merupakan komponen yang berfungsi pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Yang
ke-12 itu ada fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Yang ke-13 ada pigtail fiber optic. Merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel-kabel pigtail diinstal di ODP atau Optical Distribution Box dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan atau low stop cable atau tight buffered cable. Yang ke-14 itu ada Optical Termination Box atau OTB. Berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor. Petcord OTB dapat dipasang di dinding maupun di tiang. 15 itu ada Joint Closure Optic. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat yang menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan hasil splicingnya itu ditaruh di closure. Kesimpulannya adalah, dalam perjalanan sinyal optik, dari transmitter menuju receiver akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik. Sambungan-sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya yang menyebabkan lock signal. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.